Oke, dan alhamdulillah saya di sini senang banget bisa ketemu dan kenal sama Vivi. Udah lama banget kita kenal dari 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu seru banget kenalannya ya. Itu sesi khusus ya. Ya, itu sesi khusus. Dan alhamdulillah setelah beberapa kolaborasi saya dengan orang-orang gitu sampai akhirnya sempet juga sama Vivi. Tapi akhirnya entah kenapa tuh aku ngerasa bukan hanya kadang-kadang gini, pada saat kita berkolaborasi sama orang, kerja sama orang tuh bukan hanya kolaborasi, tapi aku harus ngerasa klik dari hati. Nah, itulah yang aku temukan dari seorang Vivi Jubaidi yang kemudian kita akrab dari yang teman, kemudian kerjasama kita dalam bisnis, kemudian sekarang akhirnya seorang Vivi Jubaidi mempercayakan saya sebagai news atau face off yang akhirnya bergabung di dalam ISA Group. Saya di sini yang Vivi sebagai CEO dan saya di sini sebagai direkturnya. Jadi kita benar-benar bekerja sama menciptakan brand Olive and Love. Gitu. Apakah ini brand fashion pertama Ibu Ola Ramlan? Benar sekali. Jadi kita mengerjakan ini dengan penuh cinta, apalagi seorang Vivi adalah seorang desainer yang sudah 12 tahun berkarya menurut aku, dan juga udah nggak usah diragukan lagi sebuah desainnya, karya-karyanya. Nah, di sini aku ngerasa klik, dan ini apa yang dia ciptakan buat aku dengan nama Olive and Love itu benar-benar mengkarakterkan seorang Ola Ramlan yang aku suka yang polos-polos, adalah statement-statement mungkin yang warnanya dari pink tiba-tiba marun, tiba-tiba merah, tiba-tiba biru. Itu Vivi tahu banget itu, dan saya merasa bangga sekali dipilih sama Vivi menjadi bagian dari ISA. Kamu ciri sekolah sendiri mungkin fashion gimana sih, nabrak-nabrak warnanya tuh seperti apa? Iya, memang suka nabrak anaknya. Nabrak-nabrak akhirnya 2 kali tuh lepasnya. Biar lucu dikit, kenapa sih tegang-tegang banget. Tapi kalau Vivi orangnya lurus, kalau aku kan tak gitu ya. Belok sana, belok sini, tapi dilurusin lagi ya. Emang fashionnya kalau sendiri? Enggak, alhamdulillah gini, kalau aku memang suka fashion itu menurut aku kalau fashion itu come and go, tapi kalau style itu selamanya gitu. Jadi pada saat kita merepresentkan sesuatu itu harus sesuai dengan karakter kita. Jadi kadang-kadang aku tuh suka pakai cuman hitam putih atau jeans atau putih doang, tapi aku punya suatu statement yang bagus gitu. Apa yang muncul, misalnya tiba-tiba dari jeans sama putih terus tasnya warna merah, bukan nabrak, tapi di situ ada sebuah karakter statement yang orang-orang yang dia pakai biasa aja kenapa jadi keren ya gitu loh. Dan Vivi melihat itu, emang aku bener nggak? Apakah aku yang GR? Bener-bener. Ola nggak boleh dibilang nggak benar. Jangan dong. Bener, karena emang bener. Kayaknya bukan cuma aku kali, semua orang lihat Ola pasti begitu. Begitu Ola ciptain style Ola Ramlan gitu. Ya kan? Jadi dari atas sampai bawah bisa nggak nyambung, tapi sama Ola nyambung. Gitu. Jadi ya benar. Jadi ya itulah alhamdulillah karena kepercayaannya seorang Vivi terhadap saya, terciptalah brand ini yang insya Allah mudah-mudahan insya Allah berkah dan insya Allah booming, disukai banyak orang, dan juga partnership kita ini berangsur lama. Dan membuktikan juga nggak sih kalau mungkin berhijab ternyata bisa juga untuk Nah, itu dia, banyak sekali yang orang bertanya kepada saya, apalagi setelah saya berpisah gitu kan, wah ini tanda-tanda mau lepas nih, maksudnya gini loh, namanya manusia ya, saya tuh orangnya saya tuh takut takabur gitu ya, jadi nggak mau ada statement nggak akan buka, nggak ada mau statement, nggak, karena semuanya kita nggak tahu apa yang Allah kasih terhadap kita, jadi aku tuh nggak mau takabur, jadi wajar dong kalau aku bilang aku nggak tahu, I don't know, karena besok aku dipanggil Allah aja aku nggak tahu, jadi menurut aku ya orang berhijab itu sebenarnya kita bisa pakai style apa aja gitu, dengan fashion style yang dia mau, dengan fashion style yang memang karakter dia, tapi perihal itu bagus atau baik atau kurang baik atau harusnya begini itu kan pendapat orang lain. Kita jadi diri kita sendiri aja. Kalau misalnya kita akan menjadi lebih baik, pasti akan terus bertambah baik gitu, seperti apa yang memang seharusnya, dan mungkin Vivi lebih tahu. Tapi kalau suka jadi kontroversi di penampilan Mami Ola aku gimana? Ya itu dia, ya kan ini karakter aku.
ya biarlah mereka dengan karakternya. Kalau Vivi coba silakan jawab. Enggak lah, kontroversi kenapa? Misalnya Gayanya gitu, misalnya pakai cara lepis atau gimana? pakai jeans gitu, aku kan suka pakai jeans. Nggak apa-apa ya, maksudnya itu karakter orang kan beda-beda ya, style orang beda-beda. Somehow ketika itu dipakai orang lain juga belum tentu cocok. Nah, kenapa ada brand fashion ini salah satu menunjukkan bahwa sebetulnya Ola pakai begitu, ini semua orang juga bisa pakai. Terbukti tadi model di atas semuanya ya beragam orang itu bisa pakai, customer ternyata cocok gitu. Jadi aku pikir itu hal yang itu kita sebut dengan fast fashion gitu ya. Lumrah-lumrah aja gitu. Jadi bagaimana orang mau mengikuti atau tidaknya aja gitu kan, gitu aja sih. Tapi Ola apa nggak sih, bawel nggak sih ngasih ide-ide atau apa namanya tema-tema untuk Surprisingly dia orangnya sangat penurut loh. Itu kan sama suami juga gitu harusnya. Banget. Ada hal maksudnya. Orang yang deket Ola mah tahu dia penurut. Sebetulnya di luarnya aja nih begini gayanya. Sebetulnya enggak. Jadi kalau diskusi itu dia banyak yang oh iya gitu ya, oke deh, oke gitu. Jadi dia bukan tipikal orang judge, itu enggak. Terus udah gitu, oh aku maunya tuh begini, enggak. Jadi dia tahu nih, misalnya aku udah berkarir di bidang fashion ini 12 tahun dan bermain di mode sini udah 12 tahun. Dan dia mempercayakan, oke kalau memang menurut Vivi itu benar, oke let's try, let's give it a try. Begitu dicoba, kalau emang dia nggak suka banget kayak mungkin kita bisa ubah ini ya, tapi so far alhamdulillah 99,99% dia suka semua. Dan memang gimana sih, Vivi juga udah tahu karakter aku, jadi ya semuanya berjalan dengan lancar. Kebetulan pada saat aku photoshoot, aku kemarin photoshoot di Singapura, Vivi kebetulan masih umroh, dia benar-benar mempercayakan semuanya all out ke aku tanpa aku harus gangguin dia, nih gimana, bagus atau enggak, dia all out, dia percaya 100%, seperti pun aku percaya dia 100%. Sebenarnya bisnis itu chemistry kayaknya ya, Yes. chemistry, trust, terus accept each other gitu ya, terus kita mau terima masukan. Aku pikir karena itu sih. Jadi termasuk pun fashion gitu. Aku mengerti stylenya Ola pun mengerti gaya mendesainku, ya udah kita meleburkan itu. Apa yang berbeda mungkin dari brand fashion lainnya yang udah ada kan, hijab banyak banget nih. Beda banget insya Allah. Ntar dilihat ya. Well, time itu kan dari Allah ya semuanya ya. Allah bilang hari ini ya hari ini. Dan memang kalau kemarin-kemarin kan sebetulnya Allah tuh banyak banget kerjaan hijab kan ya, brand ambassador dan segala macam. Dan dia udah mencoba semua style sampai aku melihat kok nggak ada yang cocok sih sama Allah style-style ini gitu. Karena memang gini, aku alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya, selama 2 tahun kebelakangan ini kan setiap kontrak-kontrak sama beberapa kolaborasi itu kan selalu per 3 bulan. Dan selama per 3 bulan itu sudah bukan bisa dibilang antri gitu. Ada yang abis ini aku ini, abis ini aku ini, abis ini aku ini. Sementara ngomong sama Vivi itu udah lama gitu. Tapi karena aku masih kontrak sama yang lain ya kita tahan gitu. Tapi ternyata memang ya itu dia jalannya Allah, memang mungkin hari inilah hari yang tepat. Beberapa bulan terakhir ini bulan yang tepat, ya alhamdulillah memang qadarullah. Alhamdulillah launching Ramadannya. Iya. Tapi ngerasa keberkahan sendiri nggak sih ketika berhijab? Mungkin banyak banget ya brand fashion yang ngantri gitu tadi Mama bilang. Seperti apa ngerasanya kalau berhijab? Ya alhamdulillah aku merasa berkah banget ya, karena gimana pun juga ya aku single mother, aku punya anak 3, aku bertanggung jawab sama anak-anakku dengan segala banyak lah yang aku harus provide gitu. Jadi tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah banyak orang yang percaya sama aku, banyak orang yang tahu aku kerja keras. Jadi ya disinilah ya aku harus membuktikan pada semuanya bahwa berhijab itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba nggak ada rezekinya gitu loh. Kalau kita percaya bahwa Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita, ya insya Allah ada jalan. Tapi sebagai orang dekat ya, ini dari hati yang paling dalam. Kalau orang yang dekat sama Allah tahu betapa dia sangat diberkahi oleh Allah. Rajin sedekah loh ini. Gini-gini punya masjid loh ini. Enggak, amin. Sedekah masjid, sedekah. Maksudnya yang orang lihat mungkin huru-hara ini segala macem gitu. Tapi deep inside nggak begitu. Jadi aku melihat Allah tuh, masya Allah ya rezekinya ada, terus ngalir terus ya. Salah satunya rajin sedekah. Diam-diam dia nggak pernah nunjukinnya selengean terus. Tapi kalau udah berdua tuh Allahu Akbar, rapi banget dari atas sampai bawah rapi. Ini kenapa sih ngebikin cover orang liatnya tuh ya Ola yang begitu? Emang Padahal pecicilan. ya, kenapa? Menurut aku kita berkajum, kita bagi-bagi Jumat, aku punya masjid, itu nggak perlu diliatin menurut aku. Yang perlu tahu siapa?
yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi perlu jadi contoh buat generasi sekarang. Kadang-kadang orang berkompetisi dalam bisnis, sikut sana sikut sini, salah, ya kan? Tergantung zakatnya gimana, tergantung sedekahnya gimana, tergantung gimana hatinya. And aku tahu dia punya hati yang genuine, dia punya genuine heart gitu, yang orang nggak bisa lihat. Jadi orang cuman bisa tahu kalau udah deket sama Allah, oke, dia orang baik ternyata. Amin, amin insyaallah. Hebat. Kenapa Mami pasangnya tuh olah yang tadi bilang selengean, jadi kenapa? Selengean, Ada yang menter, ditutupin atau gimana? selengean, menter, fashion, semuanya gitu ya. Iya. Wah. Ya karena memang ya nggak apa-apa. Ya biar orang Sholat yang- nggak tinggal loh ini. biar orang yang tahu aja, orang yang terdekat aku, orang lain bisa menghakimi, bisa ngomong apa aja tentang aku, itu urusannya dia, ya kan, urusan dia. Justru karena memaafkan dan ikhlas, Oh iya, itu banget. ya kan, maafkan kan. Orang ikhlas nggak pernah ngomong ikhlas. Tapi gini, kenapa aku bisa maafin orang-orang yang jahatin aku? Karena Allah Maha Pemaaf. Terus aku siapa nggak maafin orang, ya kan? Jadi ya aku pikir ini klise kayaknya, tapi that's the way it is. Jadi ya menurut aku ya kita berserah diri aja, surrender gitu. Dan insya Allah akan ada Dia jalan. melo kok orangnya, beneran melo banget sebetulnya. Beda sama covernya gitu ya Kak? beda yang dia tunjukin beda. Ntar kalau kita lagi pernah meeting tuh di rumahku ya, lagi meeting, terus dia bilang, bentar Cid, aku sholat dulu ya. Aku kayak yang, oke. Ya gitu. Maksudnya olah gitu kan, ya bodo amat biasanya gitu, ini enggak, Masya Allah. Jadi aku, entahlah, tapi aku happy melihat dia yang gitu. Jadi nggak tahu itu salah satu blessing ya dari Allah, makanya Allah Kenapa, banyak. Mi? Mbak Vi kemarin sempat ini nggak sih Mbak Vi? Thank you. Kamu orang baik. Kamu juga. Orang nggak tahu aja. Kenapa Mami sampai Nggak usah tahu kenapa nangisnya. tadi seperti apa mungkin ya Mi? Kenapa sampai? Ternyata orang nilainya seperti itu loh Mi. Segimanapun nutupin. Orang baik dia. Tadi juga pas keluarga juga datang ngasih tanggapan juga kan ya Mami. Banyak pahalanya orang beneran. Amin ya Allah. Terima kasih. Semoga Allah Udah ya, udah. selalu ya. Tapi mungkin apa yang orang nggak tahu tentang kaula lainnya? Dia punya hati yang genuine, dia punya hati yang tulus banget. Orang aja nggak tahu, orang mau nyakitin dia gimana pun dia nggak pernah ngebalas, nggak mau ngomongin orang juga. Jadi kalau sama aku, alhamdulillah sejauh ini pergaulannya bersih gitu ya. Ya apa-apa tuh minta nasihat, terus orangnya nggak ngeyelan gitu, enggak. Pokoknya yang dia tampilkan semuanya berbeda dengan dia yang aslinya. So somehow itu yang bikin aku bangga gitu sama dia, dengan hiruk pikuk dunia keartisannya, tapi sebetulnya dia orang yang berbeda di luar Ola kaca. berarti sebagai sahabat kayak Nindi juga pasti bangga dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Ola sejauh ini dan jadi inspirasi bagi teman-teman sahabatnya juga nggak apa yang Pastilah. dilakukan Mbak Ola. Orang yang dekat sama dia pasti tahu dia orang baik, pasti tahu. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Aku nggak bisa muji diri sendiri ya. Aku bukan, ya pokoknya aku melakukan yang terbaik buat anak-anakku. Aku bekerja keras untuk anak-anakku. Yang penting anak-anakku udah punya punya rumah mereka masing-masing nanti, dengan aku tahu mereka punya bapaknya ya, cuman maksudnya aku pengen dari diriku, aku punya cita-cita pokoknya semuanya buat anak, sehingga pada saat aku meninggalkan dunia ini semuanya udah beres. Mi udah kepikiran untuk itu. Meninggal. menyiapkan itu maksudnya menyiapkan bekal. Ya ini baru disebut. Menyiapkan bekal untuk itu. Apa? Ya harus siap, karena gimana pun juga aku umurnya juga udah nggak muda lagi, walaupun kelihatan 28 ya. Amin. Aduh, pengen bercanda biar hilang ini. Tapi ya aku berusaha keras. Mudah-mudahan dengan begini, dengan kepercayaan seorang Vivi, aku bergabung dengan Isa Group, Masya Allah banget. Vivi juga luar biasa. Aku happy banget. Jadi mudah-mudahan ini menambah sumber rezeki yang Masya Allah terhadap aku. Mi termasuk kemarin kondisi kesehatan. Aduh, udah, itu udah. Itu nanti ya, ini bandel ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Selamat berbuka puasa. I love you all, ya kan? Thank you. Ola bikin kita kabar bagian